Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir surah As-Saff, yang insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan menuntaskan pembahasan surah As-Saff mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-14 yang terakhir. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa mushaf Al-Quran, silakan dibuka ya, surah As-Saff, surah yang ke-61 mulai ayat 10 sampai ayat 14 yang terakhir. Sudah ketemu dia Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita baca ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal qawlul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amana ta'ifatun min bani Israil. Fakafara ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah membaca dari ayat 10, 11, 12, 13, 14 yang 5 ayat terakhir dari surah As-Saff. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Pada ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, ya, tunjikum, yang bisa menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang pedih. Kata tunjikum juga bisa dibaca dengan, ya, memfathahkan huruf nun dan mentasdidkan huruf jim. Bisa dibaca tunjikum, bisa dibaca tunajjikum. Tunajjikum sama, menyelamatkan. Ini dua qiraat, yang keduanya bisa diterima. Jadi kata tunjikum itu bisa dibaca dengan dua cara. Nah, yang pertama mensukunkan huruf nun sebagaimana yang ada di mushaf yang Bapak Ibu lihat. Gitu. Nah, ini qiraah ammah, ya, tunjikum bi iskanin nun, dengan mensukunkan huruf nun. Sementara Al-Imam Hasan wa Ibnu Amir wa Abu Haywah mereka membaca dengan musyaddad, ya, musyaddad. Jadi mentasdidkan huruf jim dan mematahkan huruf nun sehingga bunyinya tunajjikum. Tunajjikum. Nah, itu disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Keterangan tentang dua macam qiraat terkait dengan kata tunjikum atau tunajjikum, yang artinya sama, ya, menyelamatkan. Kalau tunjikum dari kata anja, yunji, inja. Tapi kalau tunajjikum dari kata najja, ya, yunajji, itu tanjiyah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain.
Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan hadhihi, ini ayat wasiyatun wa dalalatun wa irsyadun. Wasiat, petunjuk, bimbingan min arhamir rahimin dari Allah Zat yang Maha Pengasih kepada li ibadihil mukminin, hamba-hamba yang beriman. Apa petunjuk yang dimaksud? Li a'dhami tijaratin wa ajalli matlubin. Perdagangan yang paling agung, ya, sesuatu yang dicari yang paling agung, wa a'la marhubin, dan sesuatu yang paling tinggi yang diinginkan oleh para hamba, yaitu apa? Yahsulu biha an-najatu minal adzabil alim. Dia mendapatkan keselamatan dari azab yang pedih. Kita enggak akan kuat di azab di neraka. Nah, kalau enggak mau mendapatkan azab yang pedih, nah di sini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan asbab an-nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun terkait dengan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Yaitu ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinta li fatallaqtu khawlah wa tarahabtu wa ihtasaitu wa haramtu lahm." Jika engkau mengizinkan untukku, maka aku akan ceraikan istriku Khawlah. Aku akan menjadi rahib tarahabtu, artinya tanpa menikah. Wa ihtasaitu, aku akan mengkhususkan diri, wa haramtu lahm, dan aku akan mengharamkan daging. Wala anamu bilailin abada, aku tidak akan tidur di malam hari selama-lamanya. Wala uftiru binaharin abada, dan aku tidak akan buka di siang hari, atau aku akan puasa terus. Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menjawab, merespon apa yang dikatakan oleh Utsman bin Maz'un, inna min sunnati an-nikaha wala rahbaniyata fil Islam. Sesungguhnya dari sunnahku itu adalah nikah. Min sunnati an-nikah, dan tidak ada kerahiban di dalam Islam. Innama rahbaniyatu ummati, sesungguhnya kerahiban dalam umatku itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Wala tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik, ya, yang Allah halalkan untuk kalian. Wa min sunnati anamu wa aqumu wa uqiru wa asum, dan di antara sunnahku adalah aku tidur, aku bangun, aku buka, aku puasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan bagian dari orang-orang yang mengikuti jalanku, katanya. Akhirnya Utsman bin Maz'un, beliau berkata, wallahi, demi Allah, kata beliau, lawadittu ya Nabi Allah ayyat tijarat ahabba ilallahi fa'atajiru fiha. Wallahi, demi Allah, aku ingin, wahai Nabi Allah, apa perdagangan yang paling dicintai oleh Allah, maka aku akan berdagang dengan perdagangan itu. Maka panazalah, turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muamalah kita dengan Allah, ya, kalau kita ingin diselamatkan Allah, nah, ini disebut dalam ayat ini dengan tijarah. Jadi tijarah itu jual beli, ya. Kita menjual, Allah membeli. Apa yang kita jual? Keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, jihadnya kita di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, maka di ayat ke-11-nya Allah katakan, tijarah tunajjikum min adzabin alim, atau tunjikum min adzabin alim, itu adalah apa? Tu'minuna
billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. In kuntum ta'lamun. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azza Allah wa iyyakum ajmain. Inilah petunjuk yang Allah sampaikan dalam surah As-Saff ini kepada Nabi dan untuk disampaikan tentu kepada kaum muslimin ya. Nah, kenapa dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum? Kok enggak tujahiduna fi sabilillahi bi anfusikum wa amwalikum? Tapi amwal dulu baru anfus. Harta dulu baru kemudian jiwa. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, dzakarul amwala awwalan li'annaha allati yubda'u biha bil infaq. Disebutkan harta pertama kali dalam ayat ini karena harta itu adalah sesuatu yang dengannya seseorang memulai dengan infak. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi ya, dia hanya menjelaskan seperti itu. Nah, ini sekalian. Nah, lalu tadi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam tafsir As-Sa'di dikatakan khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu maksudnya fa inna fi al-khairi ad-dunyawi minan nasri 'alal a'da. Jadi berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian itu lebih baik bagi kalian karena di dalam perjuangan itu ada kebaikan duniawi. Fa inna fihi al-khairu ad-dunyawi. Apa itu al-khairu ad-dunyawi? Yakni an-nasru 'alal a'da wal 'izzu al-munafi lidh-dhulli war rizqul wasi. Jadi yang lebih baik berjihad itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu, karena di dalam jihad itu ada kebaikan dunia, al-khairu ad-dunyawiyyu. Apa itu? Minan nasri 'alal a'da, yaitu pertolongan ya, dari Allah untuk mengalahkan musuh. Maka dengan perang Allah tolong kalah musuh, itu kebaikan dunia. Tapi kalau kita dikuasai musuh, itu kebaikan atau keburukan? Wah, mengerikan. Ya, kalau kita dikuasai oleh musuh. Nah, para tafsir punya tafsir tersendiri itu sekarang ya. Tafsir kontemporer itu ya. Nah, tafsir Waqi ya. Apalagi wal izzu al munafi lidzul, kemuliaan yang bisa menghilangkan kehinaan. Jadi kalau kita perang melawan musuh, kita mendapatkan kemenangan dengan pertolongan Allah, maka kita akan mulia, hilang dari kita kehinaan. Sekaligus juga ar-rizqu al-wasi, dapat rezeki yang luas, ghanimah, harta rampasan perang dari musuh. Nah, itu yang khairul lakum dari kebaikan dunia. Wasi'atus sadr wansirahu, dan jadi lapang dada kita kalau kita mau berjuang di jalan Allah. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan hidup di dunia. Nah, jadi itu menghilangkan madarat, mendapatkan manfaat. Selain itu, nah, di ayat ke-13-nya Allah mengatakan, ayat 12 ya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adan, zalikal fawzul azim.
Jadi selain mendapatkan kebaikan yang bersifat duniawi, kita juga akan diampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi ampunan, mendapat surga. Nah, apalagi wa masakin thayyibatan fi jannati aden, dan mendapat tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar saat kita masuk surga, ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum. Nah, yang dimaksud yaghfir lakum dzunubakum, ini dosa apa? Nah, sebagian ulama tafsir menjelaskan semua tadi al-kabair was-shaghair, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Karena keimanan itu bisa menghapuskan dosa besar. Ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, termasuk berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi semua dosa Allah ampuni kalau kita ikut, setelah kita beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu kemudian kita berjuang di jalan Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memasukkan ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka kata Al-Imam As-Sa'di, yaghfir lakum dzunubakum wa hadza samilun lis-shaghair wal kaba'ir. Kata Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir Taisir Gharibur Rahman di tafsir Kalamil Mannan, ini mencakup dosa-dosa kecil wal kaba'ir dan dosa-dosa besar. Karena iman kepada Allah, iman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah, mukaffirun lil dzunub walau kanat kaba'ir, menghapuskan dosa-dosa meskipun itu dosa besar, dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ada berapa sungai di surga itu Bapak Ibu? 4. Sungai apa? Sungai madu, sungai Homer, sungai susu, dan sungai air tawar yang lezat, ya, yang apa? Amin. Ya, semoga kita semua min ahlil dan jadi mengalir. Tinggal milih mau minum yang mana. Mau minum nggak usah capek-capek turun ke sungai, tinggal bilang aku haus, air itu nyamperin ke mulut kita. Nah, air itu yang mendekati mulut kita. Nah, itu akan didapatkan oleh mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan wa masakin thayyibah, ya. Jadi tempat-tempat tinggal yang baik, yang tinggi, yang indah, ya, yang terbuat dari emas, perak, intan, permata, ya, kata Al-Imam As-Sa'di. Nah ini, wa hatta inna bina al-jannati ba'dahu min lubni zahab wa ba'dahu min lubni fiddah. Sampai bangunan surga itu sebagian batangnya itu dari emas, sebagian dari perak. Jadi saking indahnya. Nah, dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, ketika kita sudah masuk surga, kita akan kekal. Nah, di dalam surga tersebut. Nah, kenapa dia disebut sumiyat al-jannatu jannatu adan? Kenapa surga yang dimaksud di dalam ayat ini disebut dengan jannatu adan? Jawabannya kata Al-Imam As-Sa'di, li'anna ahlaha muqimuna fiha. Karena para penduduk surga itu dia kekal, menetap di dalam surga. La yakhrujuna minha, tidak pernah keluar dari surga.
surga. Gitu. Wala yabquna anha hiwala, dan mereka tidak mau berpindah dari surga itu. Nah, itulah as-sawabul jazil. Itulah pahala yang besar ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan tentu masing-masing orang, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, akan mendapatkan surga sesuai dengan kesungguhan amalan masing-masing. Karena di surga itu ada 100 tingkat. Innal jannata mi'atu darajatin. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkat. Wa baina kulli darajataini masiratu mi'ati amin. Dan jarak antara satu surga dengan surga berikutnya itu ada sejauh perjalanan 100 tahun. Jadi jauh jarak. Nah, semakin banyak sungguh-sungguh amalnya, semakin tinggi derajatnya, derajat surganya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Janji Allah namanya ini al-wa'du minallahi jalla jalaluhu liman yu'minu bihi wa rasulihi wa jihadin fi wa yujahiduna fi sabilihi. Nah, maka disebut zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Lalu pada ayat ke-13-nya Bapak Ibu sekalian, wa ukhra tuhibbunaha. Nah, dan ada lagi karunia lain yang kalian sukai, yang Allah akan berikan. Jadi banyak sekali ya, karunia-karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba beriman yang mau berjihad di jalan Allah. Tadi sudah kita sebutkan di dunia apa saja, ampunan, masuk surga, tempat tinggal yang baik. Ya. Ditambah lagi wa ukhra tuhibbunaha, dan ada karunia yang lain yang kalian sukai. Apa itu? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, idza qataltum fi sabilihi wa nasartum dinahu ya, takaffalallahu yansur au binasrikum. Apabila kalian berperang di jalan Allah dan kalian menolong agama Allah, maka Allah akan jamin dengan memberikan pertolongan kepada kalian. Kalau seorang mukmin perang itu nggak takut, karena pasti akan mendapat pertolongan. Selama tujuannya adalah untuk menolong agama Allah, bukan untuk supaya disebut pahlawan, bukan untuk mendapatkan dunia, tapi linusrati dinillahi azza wajalla, untuk menolong agama Allah azza wajalla. Nah, maka dalam surah Muhammad ayat 7 Allah tegaskan dalam surah Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah. Yang dimaksud menolong Allah di sini menolong agama Allah, mendakwahkan, menyebarkan, ya, menyampaikan, menjalankan, termasuk ya berinfak, membiayai untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya membiayai misalnya panitia takmir masjid ya, untuk supaya agama Allah ini tersebar, dipahami, adakan pengajian, disediakan snack misalnya. Itu termasuk menolong agama Allah. Karena kalau enggak begitu, ilmu tidak tersebar.
Iya kan? Nah, ayat-ayat Allah tidak tersampaikan. Maka kita menjadi fasilitator. Kita ikut nimbrung, punya saham supaya kita termasuk golongan yang menolong agama Allah. Nah, itu pasti Bapak Ibu. Berdasarkan surah Muhammad ayat 7 itu Allah akan tolong kalian. Jadi ketika kita punya masalah, Allah akan tolong. Dan bukan hanya itu, wa yusabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Nah, ini. Jadi intan sulullah di sini maksudnya bukan menolong Allah, karena ada orang mengkritik Allah bagaimana bisa ditolong. Maksudnya menolong agama Allah. Nah, itu kata Allah sendiri dalam surah Muhammad ayat ke-7. Lalu ditegaskan lagi dalam surah Al-Hajj ayat 40. Qala Allah Ta'ala wal yansurannallahu wala yansurannallahu man yansur. Allah pasti Allah akan tolong orang yang menolong agama Allah. Pasti. Sampai Allah menggunakan dua harfu tauqid. Wal yansurannallah, huruf lam itu lam taukid dan nun tasdid. Wala yansuranna, itu Allah ingin betul-betul menegaskan supaya kita yakin bahwa Allah pasti Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat 40. Sampai bener loh kalau bahasa kita, betul akan tolong kamu, pasti kalau kamu tolong agama. Enggak ada insya Allah, ya pasti Allah sendiri yang beda. Nah, tegas sekali itu dalam surah Al-Hajj ayat 40. Dan supaya kita tambah yakin Allah tegaskan, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Enggak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menolong kita. Itu Bapak. Pasti Allah tolong. Kalau kita menolong agama Allah. Jadi enggak usah ragu-ragu. Kalau untuk agama Allah enggak usah ragu. Maka semoga Bapak Ibu siapapun ya yang terlibat di dalam menolong agama Allah, termasuk tadi menyediakan snack, itu semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari menolong agama Allah. Karena ini majelis yang di dalamnya kita bahas ayat-ayat Allah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain itu apalagi? Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Apa yang dimaksud kemenangan yang dekat? Sebagian ulama tafsir yang dimaksud wa fathun qarib di sini adalah kemenangan yang dekat, yaitu fathu Makkah. Menaklukkan Makkah. Gitu. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi fathun qarib ai ghanimatun fi ajilid dunya, mendapat ghanimah segera di dunia. Wakila fathu Makkah, ada mengatakan ini fathu Makkah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yuridu fatha Farisi wa Rum. Nah, ada juga mengatakan yang maksud fathun qarib adalah menaklukkan Persia dan Romawi. Fatha Farisa wa Rum. Nah, ini. Dan memang benar semua terjadi ya. Penaklukan kota Makkah terjadi, penaklukan Persia terjadi, Romawi terjadi semua. Itu semua karunia yang Allah berikan yang disukai oleh orang-orang beriman, dan ini tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud kabar gembira? Yaitu kalau dalam tafsir As-Sa'di, as-sawabul ajil wal ajil. As-sawabul ajil wal ajil, yaitu balasan yang disegerakan dan diakhirkan. Disegerakan di dunia dan diakhirkan berarti di akhirat. Ala kullun ala hasabi imanihi, dan itu semua
sesuai dengan keimanan masing-masing gitu. Nah tadi karena ya Allah ya, menyediakan 100 tingkatan surga. Nah kalau di hadis yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, inna fil jannati mi'ata darajatin ma baina kullu darajataini kama baina samai wal ardh. Nah, ini dalam hadis yang dikutip oleh Al-Imam As-Sa'di ya. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain. Nah, di antara dua tingkat itu kama baina samai wal ardh, seperti jarak antara langit dan bumi. Kalau jarak antara langit dan bumi berarti berapa? Perjalanan berapa tahun? Kalau tadi yang kami sampaikan masih rotu mi'ati am, mi'ati sana tadi kan, sejauh perjalanan 100 tahun. Kalau di sini ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardh, seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti berapa tahun perjalanan? Tapi yang ditanya angka berapa tahun? 500. Karena itu diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya Allah mengurus urusan, mengutus malaikat minas sama'i ilal ardi, dari langit turun ke bumi. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian naik lagi kepada Allah fi yaumin, dalam satu hari. Fi yaumin miqdaruhu, yang ukurannya itu alfasana, sama dengan 1000 tahun, mimma ta'udun, dalam perhitungan kalian. Bolak-balik kalau malaikat sehari, turun naik sehari, turun sehari naik sehari. Tapi dalam hitungan kita itu sama dengan alfasana. Naik turun alfasana, naik turun 1000 tahun, berarti turun berapa tahun? Naik berapa tahun? Nah, itulah jarak antara satu surga dengan surga di atas. Jauh sekali. Ada keterangan Bapak Ibu, orang-orang yang ada di surga di atas itu bisa turun nengok fasilitas yang ada surga di bawah. Pak Beni ada di tingkat 10, Pak Haris di tingkat 2. Pengen tahu itu fasilitasnya Pak Haris apa aja? Bisa turun Pak Beni. Oh begini Pak Haris fasilitasnya. Tapi Pak Haris mau naik ke surganya Pak Beni nggak bisa, amalnya nggak cukup amalnya. Nah itulah kehebatan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Semakin tinggi derajat dia surganya di surga nanti, wah, semakin dia bisa melihat. Kasihan kalau bisa. Kalau bisa lihat atasnya kasihan. Iya, ya. Mungkin pengen banget ya Allah bisa pengen di surga di atas karena indah kelihatannya. Cuman yang di atas. Cuman enggak bisa yang bawah ke atas tidak Nah disinilah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita semua yang hadir di majelis ini, surganya kira-kira sama atau beda kira-kira? Ya, bisa jadi beda. Sampai yang di atas. Sama. Ya. Maka tadi bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kemudian yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Ya. Fi jami'i ahwalikum wa aqwalikum wa af'alikum wa anfusikum wa amwalikum. Dalam seluruh keadaan kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian, diri kalian, harta kalian. Jadi keadaanmu, ucapanmu, perbuatanmu, jiwamu, hartamu jadikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Keahlianmu termasuk. Pak Wikan misalnya punya keahlian ya. Mengolah rekaman video misalnya.
yang isinya penjelasan ya atau pengajian tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya misalnya. Lalu dibuat sebagus mungkin, disebarluaskan. Ini termasuk bukan? Ya, Termasuk. Termasuk bagian daripada menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya itu keadaannya, itu perbuatannya. Ya, bi'af'alikum. Jadi jangan dianggap remeh, Bapak Ibu. Kelak nanti kita akan mendapatkan balasan kebaikannya di sisi Allah. Itu. Maka Allah menyuruh kita orang-orang beriman, hamba beriman untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Nah, kalau kita respon, kita jawab seruan Allah ini, ya, maka ini wa ayyastajibu lillahi wa li rasulihi kama istajabal hawariyuna li Isa ibni Maryam hina qala man ansari ila Allah. Nah, hendaklah kita menjawab seruan Allah dan Rasulnya itu sebagaimana orang-orang Hawariyun yang menjawab seruan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa ibnu Maryam kepada kaum Hawariyun, siapa yang mau di antara kalian menjadi penolong-penolong aku ya ilallah. Nah, itu man ansari ilallah, yang mau menolong aku. Nah, ini bahasanya. Yang dimaksud man ansari ilallah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan aiman mu'ini fi da'wati ilallah azza wa jalla. Siapa yang mau menolong aku dalam berdakwah kepada Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Supaya orang itu ingat kepada Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah. Siapa yang mau menolong aku dalam dakwah ini? Orang-orang Hawariyun mengatakan, qala al-Hawariyun. Siapa itu Hawariyun? Atba'u Isa alaihi salam. Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong engkau ya dalam berdakwah dan mendukung engkau ya untuk menyeru manusia kembali kepada Allah. Nahnu ansarullah. Kamilah ya yang siap menjadi penolong-penolong agama Allah dalam mendakwahkan agama Allah, membantu Nabi Isa dalam dakwahnya, mendukung Nabi Isa. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian. Nah, lalu Rasul pernah suatu ketika di ayamil haji menyampaikan kepada para sahabat, man rajulun yu'wini hatta uballigha risalata rabbi. Siapa di antara kalian orang yang mau membantu aku sampai aku bisa menyampaikan risalah Tuhanku? Nah, ini disampaikan Nabi kepada para penduduk Madinah ya. Waktu itu Rasul berhijrah. Lalu Rasul menyampaikan kepada mereka, fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mencegah aku untuk menyampaikan risalah Tuhanku. Sampai akhirnya suku Aus dan Khazraj min ahli Madinah berbaiat kepada Nabi. Fabaya'uhu wa wadaruhu wa sarituhu, berbaiat mendukung Nabi, mensyaratkan an yamna'uhu minal aswad wal ahmar, agar ya, mencegah serangan dari al aswad wal ahmar itu ya dari berbagai macam orangnya, baik yang hitam maupun yang merah. Maka ketika nanti Rasul berhijrah kepada mereka bersama para sahabat yang juga hijrah, orang-orang Madinah pun menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul ditolong, para sahabat dibantu. Oleh karenanya mereka disebut dengan kaum Ansor. Sammahumullahu wa rasuluhu al-Ansor. Kalau Nabi Isa ada kaum Hawariyun disebut Ansor. Ya. Maka Nabi Muhammad juga ada umat yang menonjol, yaitu penduduk Madinah, disebut kaum
kaum Ansar. Lalu di kalimat berikutnya, fa'amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah. Nah, Bapak Ibu. Lalu dari kalangan Bani Israel, ya, ketika Nabi Isa menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, ada di antara mereka yang mendukung kaum Hawariyin. Nah, sehingga mereka mendapat petunjuk. Tapi ada juga di antara mereka yang sesat, menyimpang. Bahkan mengingkari nubuwata Isa alaihi salam wa ummuhu wa ummuhu bil Allah ini. Bahkan mereka mengingkari kenabian Isa, menuduh Nabi Isa dan ibunya dengan tuduhan-tuduhan besar. Nabi Isa disebut anak pezina, ibunya disebut pezina. Itulah orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tapi ada juga di antara mereka yang ghallat fihi ta'ifatun mimman ittaba'ahu hatta rafa'uhu fawqa ma atahu Allah azza wa jalla minan nubuwati. Ada juga yang berlebih-lebihan. Kelompok yang berlebihan yang mengikuti Nabi Isa lalu meninggikan derajat Isa di atas derajat yang Allah berikan kepadanya dari kenabian. Nah, sehingga Bani Israel itu akhirnya terpecah-pecah, berkelompok. Paman qailin minhum, ada yang mengatakan di antara mereka Isa itu anak Allah. Wa qail innahu salisu salasa, ada yang mengatakan Isa itu salah satu dari 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Wa min qailin innahu Allah, bahkan ada yang mengatakan Isa itu Allah. Nah, ada juga mengatakan Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi terpecah-pecah kawasannya. Nah, fa'amana ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ada juga riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka dikatakan, "Lamma aradallahu azza wa jalla ayyarfa Isa ila sama." Ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa ke langit, karena waktu itu akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena waktu Nabi Isa dihina-hina, disebut anak pezina, ibunya pezina, Nabi Isa melaknat mereka sehingga ada sebagian dari mereka menjadi al-khinzir, babi, menjadi monyet. Mereka enggak terima. Maka mereka memburu Isa untuk dibunuh. Lalu oleh Allah diangkat ke langit besarnya. Nah, ketika itu Nabi Isa berkata kepada 12 muridnya, ya, kharaja ila ashabihi wa hum fi baiti isna asara rajulan. Waktu itu ada 12 orang. Ya. Waktu itu Nabi Isa warasuhu yaqturu ma, keluar airnya dari kepala beliau. Lalu beliau mengatakan, inna minkum man yakfuru bi isnata asara marratan. Inna minkum man yakfuru bi, sampai 12 kali katakan itu. Sesungguhnya di antara kalian, kata Nabi Isa, akan ada orang yang mengingkari aku. 12 kali. Ba'da'an aman Nabi, setelah dia beriman kepadaku. Lalu Nabi Isa berkata, ayyukum yalqu alaihi sibhi fayuqtalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Siapa di antara kalian yang mau, ya, dijadikan serupa denganku, lalu kemudian dia dibunuh oleh orang Yahudi, ya, menggantikan posisiku, tapi nanti dia akan bersamaku dalam derajat. Siapa? Qala faqama syabun min ahdasihim sinnan. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot. Ada beberapa riwayat, ya. Ada yang mengatakan dia itu murid yang paling taat, tapi ada yang sebaliknya justru dia pengkhianat. Di dalam riwayat Ibnu Jarir ini yang paling taat. Maka dia berdiri dan mengatakan, aku wahai Isa yang siap mengganti posisimu, ya, diserupakan denganmu. Lalu Nabi Isa bilang, ijlis, duduk engkau. Lalu ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. Faqala syab, anak muda itu,
sekali mengatakan aku ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nabi Isa lagi-lagi bilang Injilis. Lalu siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku, dia akan dibunuh, tapi nanti akan ada bersama bersamaku sederajat. Lagi-lagi orang yang sama. Yang ketiga kali yang berkata si pemuda yang paling muda tadi anak. Akhirnya Nabi Isa mengatakan na'am anta. Oh kalau begitu iya kamu. Yang mau menjadi pengganti posisi Nabi Isa yang akan diserupakan dengan Nabi Isa, lalu kemudian ditangkap oleh orang Yahudi yang disalib itu. Warofa Allahu Isa alaihi salam min rauzanati fil bait. Lalu akhirnya ila samanya Nabi Isa diangkat. Nah, lewat jendela kecil di rumahnya diangkat ke langit. Nah, lalu datanglah orang-orang Yahudi mencari, ketemu tadi si pemuda dari kaum Hawariyin, akhirnya dibunuh, disalib. Gitu. Nah, dari 12 itu ada yang memang beriman, ada yang kufur akhirnya. Bahkan kata Ibnu Katsir, fatafarraqu fihi salasufirah. Dari 12 itu terbagi 3. Faqalat firqatun, satu kelompok, berarti kalau 12 bagi 3 4, kira-kira kalau jumlah gitu ya. Walau tapi enggak ada keterangan apakah jumlahnya sama atau tidak. Yang jelas ada 3 kelompok. Satu kelompok mengatakan kana Allahu fina ma syaa summa sa'ida ila sama wa huwa wa haula'i al-yaqubiyah. Ada kelompok dari 12 orang itu yang mengatakan Allah ada bersama kami, masya'a sesuai dikehendaki, kemudian Allah sa'ida ila sama, naik ke langit. Nah, orang yang punya pemahaman seperti ini disebut dengan al-yaqubiyah. Haula'i al-yaqubiyah. Jadi menganggap Nabi Isa sebagai Allah. Ada kelompok yang mengatakan kana fina ibnullah, di tengah kami ada anaknya Allah, putranya Allah, masya'a, sesuai yang dikehendaki. Summa rafa'ahu ilaihi wa huwa an-Nasturiyah. Nah, ini kelompok Nasturiyah. Kelompok Nasturiyah itu adalah kelompok yang meyakini Nabi Isa itu anaknya Allah. Wa qalat firqah ukhra. Dari yang ketiga ada kelompok yang ketiga, mereka mengatakan kana fina Abdullah wa Rasul. Di tengah-tengah kami ada hamba Allah dan utusan Allah. Wa masyaallahu summa rafa'allahu ilaihi. Lalu dengan kehendak Allah, Allah pun mengangkat hamba dan rasulnya ini ke Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'il muslimun. Mereka inilah orang-orang muslim. Akhirnya nanti ketika Rasul diutus, Nabi Muhammad diutus, mereka ikut Rasul. Kelompok ini disebut al-muslimun. Fatadhaharat al-kafiratani 'ala al-musliman. Maka 2 kelompok Yaqubiyah dan Nasturiyah tadi, nah mereka akan memerangi, bekerja sama untuk memerangi yang kelompok ketiga, yang al-muslimun tadi. Nah ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Akhirnya mereka berperang. Nah, dan Islam senantiasa ada pada hati kelompok ketiga ini, hatta yab'asallahu Muhammadan SAW, sampai Allah utus Nabi Muhammad. Nah, maka mereka beriman, tapi sebagian mengingkari. Nah, lalu di ayat terakhir, fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka kata Allah Taala, kami tolong, kami berikan kekuatan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ala aduwwihim, sehingga mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Fa asbahu zahirin, dan merekalah akhirnya yang menjadi golongan pemenang, yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Yang senantiasa berada di atas kebenaran. Maka kata Nabi dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, ay hatta taqumas saah. Akan senantiasa ada sekelompok ta'ifah, itu sekelompok kecil, min ummati, dari umat, zahirina 'alal haqq, senantiasa berada di atas kebenaran, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, terus berpegang teguh dengan sunnah. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang mencela, menghina mereka. Tidak
membahayakan sama sekali. Dicela, dihina, diremehkan, ya, dianggap macam-macam lah ya. Karena kita berpegang teguh dengan sunnah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalaqahum. Dan tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Menyelisih orang yang senantiasa berusaha di atas kebenaran itu, diselisih oleh banyak orang. Nah, itu tidak membahayakan. Kapan sampai kapan? Hatta ya'ti Allah, sampai datang keputusan dari Allah, atau hatta taquma saat, sampai kiamat tiba. Nah, ini ada kabar gembira Bapak Ibu. Ada dari umat ini sekelompok kecil dari umat Rasul, dia senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, senantiasa berusaha mengikuti sunnah, tidak bergeming ya, dihina, dicaci maki, diremehkan, atau bahkan diselisihi oleh banyak orang. Dia tetap kokoh di atas al-haq. Nah, semoga kitalah orang-orang tersebut. Nah, itulah yang kemudian disebut al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah, kelompok yang selamat dan kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari ayat ini Bapak Ibu dalam tafsir At-Tafsir sebutkan satu ayat ini tadi 5 ayat yang kita bahas ini menjelaskan apa? Keutamaan jihad dengan harta dan jiwa, bahkan wa annahu a'dhamu tijaratil rabihah. Itu termasuk ya, perdagangan yang sangat menguntungkan. Kemudian yang kedua, ya, ayat tadi menjelaskan tahqiqu busral mu'minin, ya, realisasi dari kabar gembira bagi orang beriman, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Allati amarallahu wa rasuluhu an yubasyirahum biha, yang diberikan oleh Rasulnya untuk diberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Nah, ini fakana hadza burhanan ala sihhatil Islam wa salamati da'wati. Ini adalah bukti atas kebenaran Islam dan keselamatan dakwahnya. Yang terakhir, nah, ayat tadi menjelaskan apa? Bayan istijabatil mu'minina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma talaba minhum min nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dinihi wal mu'minina ma'ahu. Ya. Respon atau jawaban orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasul ketika diminta dari mereka untuk menolong Rasul, menolong agamanya dan menolong orang-orang beriman yang ada bersama Rasul. Yaitu apa? Wahiyah nusratullah ta'ala al-maktubah, yaitu pertolongan Allah Ta'ala yang memang dicari, yang diinginkan. Nah, itu kesimpulan dari tafsir Aisyah Al-Tafsir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah pembahasan surah Al-As-Saff. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Jelas ya? Baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi penolong-penolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.